Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian para teman berbagi. Bagaimana bisa negara dengan polisi terkorupsi di dunia bisa bangkit dari krisisnya? Apakah bisa negara menghapus korupsi dan bangkit menghilangkan korupsi di lembaga polisinya? Adalah negara Georgia, negara kecil di Kaukasus yang menyimpan banyak keindahan alam dan sejarah yang kaya. Geografis Georgia. Georgia adalah sebuah negara di Eropa Timur. Negara ini berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, Turki dan Armenia di sebelah selatan, serta Azerbaijan di sebelah barat. Negara ini memiliki luas wilayah 67.900 km, merupakan rumah bagi 3,7 juta jiwa penduduknya. Mereka menggunakan bahasa Georgia yang merupakan serumpun dengan bahasa Kartvelia yang juga dikenal sebagai Kaukasus Selatan. Ibu kota negara ini adalah Tbilisi. Perekonomian Georgia. Karena negara ini memiliki lokasi yang strategis di antara Asia Barat dan Eropa Timur yang berlokasi dekat dengan Laut Hitam. Georgia memiliki beberapa destinasi wisata di Laut Hitam seperti: pertama, Batumi dengan pemandangan pantai yang indah dan bangunan arsitektur yang unik. Kedua, Kobuleti. Kobuleti terletak di sebelah selatan Batumi. Kota ini memiliki pantai yang panjang dan indah. Ketiga, Ureki. Ureki terletak di sebelah utara Kobuleti. Tempat ini memiliki pantai yang indah dan beberapa sumber air panas. Keempat, Anaklia. Anaklia terletak di sebelah utara Ureki. Tempat ini memiliki pantai yang indah dan beberapa pemandangan laut yang spektakuler. Selain dari sektor pariwisata, negara ini juga memiliki hasil dari sektor perkebunan. Sektor perkebunannya merupakan beberapanya. Ada budidaya jeruk dan mereka memiliki banyak kebun jeruk. Ada juga perkebunan teh dan juga perkebunan anggur. Dari sektor penambangan, tambang dari sektor industri besar yang memproduksi anggur menjadi wine, dan juga industri logam. Mereka juga memiliki beberapa industri mesin dan ada juga beberapa industri bahan kimia. Dan yang terakhir, mereka juga memiliki industri yang besar, itu industri tekstil. Perekonomian Georgia tidak lepas dari campur tangan pemerintah yang sangat mendukung menciptakan suasana yang relatif bebas dan transparan di negara tersebut.
Menurut Transparansi Internasional tahun 2018, negara Georgia masuk dalam kategori dengan tingkat korupsi paling rendah di kawasan Laut Hitam, mengungguli semua negara tetangganya serta negara Uni Eropa di dekatnya. Kita masuk pembahasan utama, revolusi mawar. Apa itu revolusi mawar? Dengan keindahan dan keberhasilan yang negara ini capai, negara ini juga sempat mengalami krisis sipil dan ekonomi setelah kemerdekaan pada tahun 9 April 1991 dari Uni Soviet. Dan kejadian itu berlangsung sampai pada puncaknya pada tahun 2003 yang disebut dengan revolusi mawar. Apa penyebab revolusi mawar bisa terjadi? Ternyata negara ini memiliki tindak korupsi bahkan ada di hampir setiap aspek kehidupan negara tersebut. Tindak korupsi yang paling terlihat adalah oleh polisi lalu lintasnya. Para polisi yang sebagian besar berbadan gemuk dan akan memakai seragam dan membawa tongkat kayu untuk memeras pengendara yang berada di jalan. Mirip dengan suatu negara yang ada di ASEAN ya. Mereka bahkan meminta uang dari pejalan kaki. Tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian, ternyata tindak korupsi negara Georgia sampai pada pelayanan pemerintahannya juga. Warga harus membayar untuk mendapatkan paspor, membayar untuk mendaftar menjadi polisi, membayar untuk memulai bisnis baru, sampai bidang pendidikan pun harus membayar untuk masuk universitas negeri, serta membayar juga untuk mendapatkan SIM dan lulus dari pemeriksaan kendaraan. Kalian juga tahu jika tidak membayar apa yang akan terjadi? Iya, betul. Jika tidak membayar, kalian akan dipersulit. Iya, saya jadi teringat yang sedang ramai terjadi di tahun 2025 ini. Iya, itu lagu berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Sebuah lagu dari band Sukatani yang keras mengkritik polisi di negaranya. Sementara di Georgia, restoran juga menyuap polisi agar tidak menutup perusahaannya yang menyalahi standar sanitasi. Polisi juga melakukan korupsi administrasi pajak. Tak hanya polisi, banyak juga penjabat pemerintah yang korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Selama bertahun-tahun, mereka bahkan membantu geng kriminal untuk membuat sambungan listrik ilegal, mencuri, memeras, serta merampas dan menyelundupkan mobil. Badan hakim dan jaksa di Georgia juga tak luput dari tindak korupsi. Mereka rutin mengarang tuduhan agar si korban mengeluarkan sejumlah uang untuk menyuap mereka agar tidak diproses atau dinyatakan tidak bersalah. Bisa disebut jual beli hukum. Sangat mengerikan ya. Korupsi pejabat Georgia begitu meluas hingga mempengaruhi investasi asing. Para investor menjadi ragu untuk berinvestasi pada proyek strategis di negara tersebut. Undang-undang kebijakan pajak yang tidak jelas semakin mengurangi minat para investor asing. Dengan merajalelanya masalah korupsi dan hukum yang tidak jelas di negara tersebut,
menciptakan ketidaktaatan publik pada pemerintahnya. Banyak masyarakat Georgia yang merasa frustasi dan marah. Kejahatan terus terjadi dan layanan publik yang lambat seringkali dipenuhi praktik korupsi. Mereka pun turun ke jalan berdemonstrasi setiap hari selama pemilihan parlemen. Tindakan ini membuat Presiden Georgia pada tahun 2003, yaitu Edward Shevardnadze, mengundurkan diri dan digantikan oleh mantan Menteri Kehakiman, yaitu Mikhail Saakashvili sebagai Presiden Georgia pada tanggal 4 Januari 2004. Politisi oposisi itu dikenal berusaha melawan pemerintahan yang korup dan oligarki. Ia berjanji akan memperkenalkan undang-undang anti korupsi yang ketat dan melakukan investigasi pemberantasan korupsi tingkat tinggi. Pertama, ia berkata, "Kita harus memberantas korupsi. Bagi saya, setiap penjabat yang korupsi adalah pengkhianat dan mengkhianati kepentingan nasional." Titik balik Georgia. Langkah pertama yang diambil oleh pemerintah yang baru ini adalah pembersihan total di sektor kepolisian. Pemecatan massal ini bukan sekedar simbolis atau ucapan belaka. Sebelumnya, ia pun menaikkan gaji polisi hingga 20 kali lipat, tapi karena sifat koruptor yang sudah tidak bisa dirubah itu, maka pemecatan massal pun pada sektor kepolisian dilakukan. Pemecatan massal ini bagian dari strategi reformasi menyeluruh. Aparat kepolisian yang lama dianggap telah mengakar dalam budaya korupsi dan tidak mampu lagi bertugas secara profesional. Dengan memecat sebanyak lebih dari 16.000 polantas dalam waktu satu malam dan telah memecat sekitar 30.000 polantas dalam waktu satu minggu. Tidak hanya sampai itu, pemerintah juga menangkap besar-besaran terhadap para bos kejahatan terkenal serta pejabat pemerintah yang lama dan berkuasa yang digunakan melakukan korupsi. Pemerintah juga meningkatkan layanan publik seperti memberi aliran listrik sepanjang waktu dan memberantas praktik korupsi di perguruan tinggi. Pemerintah juga menerapkan deregulasi bisnis serta desentralisasi layanan kota sebagai langkah reformasi anti korupsi. Pemerintah yang baru mengirimkan pesan tegas kepada setiap warganya dan pemerintahannya bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Perekrutan petugas polisi baru berasal dari universitas dan program hukum. Para polisi akan mendapatkan pelatihan dan masa percobaan 6 bulan. Mereka juga akan melakukan kampanye untuk memperbaiki citra polisi. Untuk meminimalisir tindak korupsi, pemerintah juga memperkenalkan saluran telepon 24 jam untuk memungkinkan warga melapor polisi yang melakukan suap. CCTV juga dipasang di sepanjang jalan raya untuk merekam bukti pelanggaran oleh pihak polisi maupun warganya. Pemerintah juga meningkatkan gaji mereka dan merenovasi gedung-gedung kepolisian. Kondisi membaik Georgia. Upaya anti korupsi yang dilakukan pemerintah Georgia membuat kondisi negara tersebut membaik sejak 2004. Pemerintah Georgia berhasil menghilangkan banyak lembaga
mengadili penjahat dan pejabat atas tuduhan penggelapan pajak, korupsi, dan kriminalisasi, serta membangun lembaga publik baru yang lebih baik. Walaupun kondisinya membaik, lembaga pelayanan publik butuh waktu lama untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Namun, pemeliharaan negara yang aktif membantu proses reformasi anti korupsi di Georgia. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang baru, Georgia berhasil menjadi negara ke-53 yang paling tidak korup di 180 negara di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah menurut Indeks Persepsi Korupsi 2024. Posisi ini menunjukkan Georgia berhasil menjadi contoh keberhasilan reformasi anti korupsi selama 15 tahun terakhir. Georgia mengalami kemajuan signifikan dalam mengurangi kasus korupsi. Solusi: menurut Transparansi Internasional, pemberantasan korupsi tersebut bisa sukses jika pemerintah memperkuat lembaga negara, mengatasi kesenjangan penegakan hukum, mendukung media yang bebas dan independen, serta mempromosikan keterlibatan warga negara dalam pemerintahan. Untuk menghindari kemunduran pencapaian anti korupsi, pemerintah juga perlu melakukan langkah yang memastikan lembaga negara beroperasi efektif, serta terutama pada parlemen dan sistem peradilan. Penutup. Bagaimana menurut kalian setelah menonton video ini? Apakah cara-cara yang digunakan oleh Georgia dan telah berhasil itu perlu kita contoh? Apakah ada cara-cara lain untuk membasmi korupsi di semua negara? Kirim pendapat kalian di kolom komentar. Berpendapatlah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Salam teman berbagi.